Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Nah, yang penting sehat. Sehat lahir dan sehat batin, terutama sehat kantong. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur, jamaah majelis Assalam Kimia Farma Pusat, Jakarta Pusat. Oke, baik. Tema kajian zuhur kali ini adalah sabar dalam berpuasa. Sabar itu asal usulnya dari bahasa Arab, yaitu sabr, as-sabr, as-sabr. Jadi sabar ini kalau secara umum adalah menahan diri atau tabah atau tenang. Itu pengertian sabar secara umum. Adapun sabar dalam perspektif puasa, nah ini dia lebih fokus, lebih menjurus. Sabar kaitannya dengan puasa adalah menahan seluruh anggota badan dari perbuatan-perbuatan keji dan terlarang. Yang kedua, menahan lisan dari keluh kesah dan ucapan-ucapan yang buruk. Misalnya, begitu buka puasa, kok cuma segini sih buka puasanya, begini doang. Itu kalau dia puasa, lisan yang ngomong gitu, itu nol puasanya. Begitu sahur kok cuma pakai sarden doang, itu hati-hati. Jadi ketika dia seorang yang berpuasa, tulisan tidak akan mengucapkan kata-kata keluh kesah atau yang lainnya. Dan yang ketiga, sabar terkait dengan puasa ini adalah menahan jiwa dari putus asa dan semua sifat-sifat buruk. Nah, 3 poin inilah terkait sabar dalam berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 146, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuhibbus shabirin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang lain, Allah itu ma'as sabirin, selalu beserta dengan orang-orang yang sabar. Juga Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan balasan bagi orang-orang yang sabar tanpa hisab. Luar biasa. Nah, karena itu Ramadan ini momentum untuk membentuk diri kita menjadi orang-orang yang sabar. Karenanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sum syahrus sabri Ramadan." Berpuasalah kalian pada bulan yang penuh dengan kesabaran, yaitu
bulan Ramadan. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya, di mana letak sabar itu dalam diri kita? Kemudian, apa dalam diri kita yang harus memiliki sifat sabar? Ini yang harus kita kaji lebih dalam. Jadi intinya siang hari ini kita akan ngaji diri, masuk ke dalam, ya, terkait dengan puasa ini, sabar dalam berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani kita ini adalah mikrokosmos dari makrokosmos ini. Kenapa? Di diri kita ini seluruh alam ini ada. Unsur air ada, unsur api punya, unsur tanah banyak, unsur udara ada. 4 anasir ada dalam tubuh kita. Makanya tubuh kita ini fi ahsani taqwim, dalam bentuk rupa kejadian yang paling sempurna Allah ciptakan dari semua makhluk. Itu sisi zahir. Nah, sisi batin ada 3 dalam diri kita. Oke, 3-tiganya ini bersemayam di dalam qalbu, bukan hati. Kalau hati itu liver, tapi qalbu. Kan disebutkan dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya pada jasad manusia ini ada segumpal daging, segumpal darah. Jika solahal jasadul kullu. Apabila bagus segumpal darah, segumpal daging itu, maka baiklah manusia itu. Namun sebaliknya apabila dia rusak, maka rusaklah manusia itu. Ala wahiyal qalbu. Itulah dia qalbu, bukan kalbu. Kalau kalbu itu maaf, itu binatang anjing. Tapi qalbu, bukan liver ya. Qalbu itu secara fisik adalah jantung. Kalau jantung itu baik, fisiknya baik. Tapi kalau jantung itu sakit, fisiknya sakit. Nah, di dalam jantung yang fisik itu ada yang tidak kelihatan, yang psikis. Itulah dia 3 kamar. Di dalam qalbu itu yang tidak kelihatan ada 3 kamar. Kamar luar, kamar tengah, kamar dalam. Kamar luar namanya as-sudur. Kamar tengah namanya al-fuad. Kamar paling dalam namanya al-absor. Baik, nah sabar itu di mana Ustaz? Iya, ini mumpung lagi puasa, ini kan lagi kosong ini. Enak nih masuknya nih. Kan gak ada pikiran makan siang ya. Nah, kalau lagi gak puasa, gak berani saya nyampe ini. Nah, awal-awal pikiran kita. Coba, walaupun tidur-tidur dikit boleh lah, tapi jangan terlalu lama. Ya. Karena pengajian ini membawa ketenangan. Sakit tenang gak tidur ya. Lama berkali ya. Oke, ya. Mari kita lihat jiwa kita. Nah ini, jiwa ini yang harus dikasih kabar itu. Jiwa kita itu berada di kamar tengah, di fuad ya. Apa itu jiwa Ustaz? Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan an-nafs, nafsun. Itu jiwa, bukan makan banyak. Makan banyak itu namanya hawa, ya. Tapi jiwa itu an-nafsun. An-nafsun itu jiwa, nyawa, karakter, mental, sifat, tabiat, terus dan seterusnya. Itulah nafs. Dan jiwa ini yang akan mengalami sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami sakaratul maut. Dia berada di kamar tengah. Nah, di as-sudur, kamar luar, ini isinya buruk semua.
Di antaranya di sana ada setan, ada jin korin, ada sifat-sifat buruk termasuk pemarah, egois, temperamen, adanya di sudur. Nah, adapun kamar yang paling dalam, disitulah semua yang baik-baik. Di sana ada ruh, di sana ada malaikat, di sana ada akidah, iman, takwa, ilmu. Kemudian di sana ada sifat-sifat baik, di antaranya sabar. Jadi sabar itu adanya di kamar paling dalam. Lawan sabar adalah pemarah, adanya di kamar tengah, di kamar luar. Jiwa di kamar tengah. Makanya Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan demi penyempurnaan ciptaan jiwa itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa itu fujur, kejelekan, keburukan, takwa, kebaikan. Kejelekan adanya di sudur, kebaikan adanya di al-absar. Jiwa di tengah-tengah. Sering main kemana jiwa kita? Kalau sering main ke sudur, keluar, maka jiwanya akan menjadi jiwa pemarah. Tapi kalau dia sering main ke dalam, maka jiwanya insya Allah akan menjadi jiwa penyabar. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha. Sungguh rugi orang yang membiarkan jiwanya kotor. Momentum Ramadan ini adalah untuk membersihkan jiwa kita. Dari apa? Dari sifat-sifat buruk, termasuk sifat pemarah, termasuk mengeluh, putus asa, dan sebagainya. Caranya menjalankan ibadah puasa. Baik. Cuma masalahnya, nih perhatikan. Kalau kita ajukan sebuah pertanyaan, siapa sih yang lebih banyak puasa Ramadannya? Apakah kita? Apakah Rasulullah SAW? Ada yang menjawab Rasulullah Ustaz. Saya katakan tidak. Rasulullah itu seumur hidup puasa Ramadan hanya 8 kali. Enggak lebih, enggak kurang. Sementara kita ada yang sudah 30 kali, 40 kali, 50 kali. Kalau umurnya sekarang 60, berarti 50 kali dia puasa. Karena umur 10 sudah puasa. Nah, dari sekian puluh tahun itu puasa, ada nggak perubahan dalam dirinya? Kebanyakan nggak ada. Begitu habis puasa, masuk Ramadan, dia pun berdendam. Apa dendamnya? Aku masih seperti yang dulu, marah-marah dan suka tipu-tipu. Gak ada perubahan. Padahal sudah 30 tahun puasa. Mana coba? Pasti ada yang salah di sini. Apa yang salah Ustaz? Ada dua kemungkinan. Pertama, kesalahan itu ada pada internal diri kita. Yang kedua, kesalahan itu yang datang dari eksternal diri kita. Kita lihat dulu dari eksternal. Ya. Selama ini, kalau bulan Ramadan kan kita sering ikut kajian begini, baik zuhur maupun ba'da tarawih, atau sebelum tarawih. Itu begitu khotib, pencerahan mau naik, ini jamaah udah pada pinter tebak. Pasti Ustaz ini ngomong kutibah. Betul, kutibah lagi. Udah ketebak. Pasti nanti ngomong 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan. Bagaimana umat mau cerdas? Coba bayangkan. Itu terus diulang-ulang. Maafin. Apa sebab Ustaz? Karena Ustaznya gak ngaji lagi, ketahuan garing dia. Makanya sebagai Ustaz harus belajar, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, saya masih belajar. Cuma beda kita ngajinya. Karena itu ngaji muridnya cuma berdua, saya sama teman saya. Gurunya satu. Ngaji tengah malam. Karena kalau sebelumnya itu saya ngajar, sempat kan ngaji. Ini kadang-kadang jadi Ustaz ngajar terus, saya pernah ngaji. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana umat
mampu cerdas. Yang kedua, diri kita tadi. Oleh karena itu, mari kita dalami sedikit ya, bahwa setiap amal ibadah itu ada sisi zahir, ada sisi batin. Pasti. Sholat, ada sholat zahir, ada sholat batin. Puasa, ada puasa zahir, ada puasa batin. Nah, sabar ini puasa batin di antaranya. Contoh, sholat zahir, sholat batin. Ada ibu-ibu zahirnya sholat, Allahu Akbar. Begitu selesai baca doa iftitah, langsung dia mikir, ntar sore bukanya pakai apa ya? Serode, kemarin serode. Oh iya, di kulkasnya ada tahu putih, enak dari potong-potong kayak dadu ya, begitu. Udah mikir terus ya, batinnya. Tapi zahirnya sholat. Bapak-bapak pun begitu. Jadi kunci motor, sibuk kali dia. Istriku, di mana kunci motor? Dia kan bapak tadi nyimpan abang. Tapi di mana lah ya? Kata istrinya, mumpung masih ada waktu duha, Bang. Abang sholat duha aja lah dulu. Orang cari kunci kalau disuruh sholat. Bang, kata orang, kalau lagi sholat, dia lupa-lupa. Jadi ingat, Bang. Dia sholat, kan? Betul, begitu dia sholat. Jangan-jangan kunci motor itu di sofa itu. Lama atau tadi duduk sana. Dia percepat sholat, dia lompat, ketemulah kunci. Alhamdulillah, berkat sholat. Itu bukan berkat sholat, itu godaan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Nama setannya Hamzah. Artinya apa? Batinnya tak sholat. Inilah kata Allah, fawailul lil musallin. Celaka orang sholat tiap hari. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat tapi jiwanya lalai. Macam mana untuk memperbaiki itu, Ustaz? Alhamdulillah, saya mendirikan sebuah pesantren. Nama pesantrennya pesantren virtual pondok sholat. Ngajinya lewat Zoom setiap malam Ahad, dan itu gratis. Nanti semalam selama bulan puasa kami tawakuf dulu. Bisa itu dipelajari insya Allah. Habis itu juga puasa. Zahirnya puasa, batinnya enggak. Ayo makanya kita lihat, ada 4 tingkatan ilmu agar puasa kita ini betul-betul bisa membentuk diri kita menjadi orang yang sabar. Yang pertama adalah ilmu syariat zahir. Ini paling dasar, ilmu fikih tentang syarat puasa, pembatal, rukun. Itu namanya ilmu fikih. Gak mungkin saya sampaikan di sini lagi. Silakan lihat nanti di bah Google atau di bak Mita, silakan lengkap itu semua. Ingat, kalau kita beribadah hanya berangkat dari ilmu syariat zahir, kita hanya menyembah kekosongan, hampa puasa. Kalau dia sholat hanya ilmu zahir, sholatnya garing. Kalau umroh haji hanya ilmu zahir, haji dan umrohnya antak, gak ada rasa. Makanya yang bilang itu, Ustaz, saya sudah lama sholat, kok nampaknya gehenna ya? Saya sudah lama puasa, kok nampaknya garingnya? Kenapa? Dia ibadah hanya berangkat dari ilmu zahir. Harus naik dia yang kedua, namanya ilmu thariqah Nabi, cara Nabi. Wasallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat cara aku sholat. Itu thariqah Nabi. Begitu juga umroh haji. Ambillah manasik dariku ketika kalian mau umroh dan haji. Begitupun saum Ramadan. Kita harus wajib mengikuti thariqahnya Nabi dalam berpuasa. Contoh, akhirkan makan sahurmu, kata Nabi 30 menit sebelum azan subuh. Itu paling afdol. Jangan jam 11 malam, sahur dulu tak tidak enak. Subuh itu bukan sahur, namanya makan tengah malam atau minggu. Itu sahur itu. Begitu azan subuh, imsak. Di kita ini 10 menit sebelum azan imsak. Itu bukan imsak dan itu bukan thariqah Nabi. Masih boleh makan, masih boleh minum. 10 menit sebelum azan subuh itu namanya tanbih. Zaman Nabi dulu keluar sebagai sahabat, tanbih, siap-siap. Begitu azan baru imsak. Nah kemudian kata Nabi, berbukalah dengan kurma. Kalau tidak ada air putih, kalau ada kombinasi, caranya baca bismillah, makan kurma 1, buang bijinya.
minum air itu beberapa teguk, baru baca doa. Itu thariqah Nabi. Ini kita enggak. Allah malah kasut tuh, wabika minum air itu bukan thariqah Nabi. Ditambah lagi ada yang bilang berbukalah dengan yang manis-manis. Itu bukan thariqah Nabi. Itu yang jualan sirup sama es kelapa muda. Tiap hari dia minum yang manis-manis begitu. Pas lebaran kencing manis dia. Lo rasain. Tiap hari makan goreng bakwan 15 kali makan. Pas lebaran kolesterol dia. Lebaran haji mati dia. Darah tinggi. Kalau bisa beli obat di Kimia Farma, udah terlanjur. Kenapa gak ikuti thariqah Nabi? Ini dua ilmu ini hanya ibadah puasa secara zahir. Nah sekarang ibadah puasa secara batin. Ada dua ilmunya. Jadi kita kaitkan dengan sahabat tadi, akan muncul sahabat. Yang pertama adalah ilmu hakikat. Jadi kita harus tahu puasa itu hakikatnya apa sih? Sholat itu hakikatnya apa sih? Infak, zakat, sedekah itu hakikatnya untuk siapa sih? Kalau kita tahu ilmu hakikat, nikmat kita menjalankannya. Tidak ada keterpaksaan. Tapi kalau kita menganggap sholat itu kewajiban, itu belum sampai ilmu hakikat. Belum. Kalau sudah sampai, dia tak sayang bersedekah. Kenapa? Apa yang kita keluarkan itu berupa infak, zakat, sedekah. Itu ya urutannya infak dulu, baru zakat, baru sedekah. Dan saya punya materi untuk itu. Kalau lebih jelas berkunjung ke channel saya Ustaz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau dia tahu hakikat yang dia berikan itu sebetulnya nanti untuk dia di akhirat. Apa yang kita makan besok lagi di kotoran. Apa yang kita tinggalkan kalau mati menjadi rebutan ahli waris. Tapi apa yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah hakikat untuk kita. Bagaimana itu kalau kita tahu itu? Karena belum tahu kan dia begitu lewat kota infak, berhenti di depan dia, buka dompet, cari yang paling kecil, uang 1.000 buka serikat, berhenti. Nah itu dia masuk. Karena belum tahu dia ilmu hakikat. Sholat pun untuk kita, sholat Ramadan untuk kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Satu dunia ini orang sholat semua. Allah tidak naik pangkat sebagai Tuhan. Satu bumi ini tidak ada yang ibadah. Allah tidak turun pangkat sebagai Tuhan. Semuanya hakikatnya kembali kepada kita. Itulah kalau kita tahu ilmu hakikat. Baru puncaknya adalah ilmu ma'rifah. Apa itu Ustaz? Ilmu rasa. Ma'rifah ini rasa. Saya kasih analogi. Secara ilmu syariat, durian. Tahu durian, tahu Ustaz, berduri. Ada tangkainya, wangi, itu syariat. Ayo silakan cari durian, beli, bawa kemari, belah, itu namanya thariqah, cara. Begitu dibelah, nampak isinya, itulah hakikat. Isinya kuning rupanya ya, ada yang pucat, ada yang merah. Apa kita berhenti di situ? Tidak, ambil durian, masukkan baca basmalah, masukkan ke mulut, makan, rasakan, itulah ma'rifat, merasakan. Bisa tak kita begitu ibadah? Itu dalam ini. Tapi ingat, ma'rifah ini hadiah loh. Gak bisa dipelajari. Saya menyampaikannya hanya pada hakikat aja. Ma'rifahnya masing-masing kita beda. Umar bin Khattab suatu ketika nancap anak panah di punggungnya, lagi perang. Tolong cabut, sakit. Kata Umar, jangan. Aku sholat dulu. Sholat sunnah. Sahabat tahu ini Umar ini sholat sunnahnya sudah di atas khusyuk dia, karena ada 5 tingkatan sholat itu di atas khusyuk dia. Nah, dia sholat. Lagi duduk atau bersujud, dipeganglah anak panah itu oleh 2 sahabat. Pas dia turun sujud, kecabut itu panah itu. Begitu kecabut, selesai sholat, tolong cabut anak panah itu. Sudah kami cabut wahai Umar. Kapan? Ketika engkau sholat. Sujud syukur Umar tak berasa. Itu namanya dikatakan ma'rifah itu. Rasanya hanya kepada Allah ya. Begitu pun Rasulullah sholat malam, kalau sudah di atas ma'rifah sampai bengkak kakinya karena rajinnya sholat malam.
Kita juga sering bengkak kaki kita tapi asam urat. Itulah makrifat, rasa ya. Nah, lalu dari mana Ustaz caranya? Disebutkan dalam hadis. Ya, diantaranya Ibnu Majah. Idza kana ahadukum sha'iman, apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfus wala yajhal, janganlah dia berbuat rafas dan janganlah dia berbuat bodoh. Itu lagi puasa ini. Jangan berbuat rafas, jangan berbuat bodoh. Apa itu rafas, Ustaz? Segala macam bentuk penyelewengan seksual itu rafas. Ya, pornografi, porno aksi, pakaian yang membuka aurat. Makanya Bu lagi puasa jangan pakai pakaian you can see. Engkau can dapat see, melihat. Kau dapat lihat nih ketek saya, itu you can see. Jangan pakai baju sekwilda sekitar wilayah dada. Jangan pakai rok bupati, buka paha tinggi-tinggi. Kata Pak Haji, dilihat dosa nggak dilihat mubazir. Nah, itu puasanya percuma ya. Namanya rofas. Walau jahal, jangan berbuat bodoh. Perbuatan yang melanggar agama itu berbuat bodoh. Nah, apabila ada orang yang memancing gara-gara kepada kamu atau mencaci kamu, memancing emosimu, falyaqul inni sha'im, inni sha'im. Katakanlah, aku sedang puasa ya Roh, aku sedang puasa ya Roh. Nah, jadi di jalanan kita lagi naik motor, naik mobil, ada orang depan kita naik motor sambil megang HP, kan enaknya marah. Ini orang, astagfirullah, ini sha'im, ini sha'im. Naik mobil, ada lagi nyari sembarangan, astagfirullah, ini sha'im, ini sha'im. Katakan itu dalam kalbumu, kata Nabi, akan tumbuh sifat sabar itu. Katakan aja. Begitu ada nanti, ya tadi ada yang memancing syahwat, astagfirullah, ini sha'im. Selalu begitu. Buka puasa ala kadarnya, astagfirullah, ini sha'im. Begitu, jangan diperturutkan hawa. Nanti hawa itu dia akan bersama dengan amarah. Iya. Begitu pulang kerja dia beli semua buah-buahan, melon, semangka, rambutan, jeruk medan. Begitu mau masuk ke gang rumahnya diberi es kelapa muda, minta 5 bungkus, padahal di rumah orang cuma 4, yang 1 yang 2 bakal dia. Mau masuk ke rumah ada cuma roti, masih dipanggil. Istrinya sudah menyiapkan teh manis, kopi, buah kesemak, ketoprak, combro, udah ada semua. Begitu kena azan maghrib, kena air putih, hilang tadi hawa pengen tadi. Besok pagi dibuang di bak sampah. Kenapa? Gak sabar jiwa. Coba ayo, kita bisa menilai kok puasa kita tahun lalu, masing-masing bisa menilai. Ya Ustaz, kayaknya tahun kemarin itu puasa saya nilainya hanya 6,5. Aku tahun ini pengen ya Allah, semoga bisa 8,5. Caranya itu dari jiwa tadi. Ini sha'im. Sering-sering ucapkan dalam kalbu. Melihat apa aja? Ini sha'im. Itulah diajarkan Nabi. Tumbuh sifat sabar, tumbuh sifat ikhlas. Sifat kebaikan itu ada di dalam. Dia akan masuk ke dalam jiwa kita. Luar biasa. Dan jiwa inilah yang akan mati. Jadi kita ada korin di luar, ada jiwa di tengah, ada ruh di dalam. Begitu orang itu mati, ditarik dari ujung kakinya sampai ke paha gantian, sampai ke leher, sampai ke ubun-ubun. Makanya orang itu kalau mau mati dia lebih dulu dingin kakinya, karena ditarik dari situ. Pegang kaki masing-masing, kalau dingin mau mati deh. Nah, kalau sekali panas. Maksudnya kalau orang lagi termuncul di tempat tidur, udah payah dia, roboh kakinya Pak. Kalau tingkat angin itu mati deh. Serius ini, dari kaki dulu. Begitu ditarik Pak, mau dibawa ke atas ke Sidratul Muntaha, jin mau ikut, ente nggak boleh ikut, kata mereka. Dibawa yang 2 ini, ruh sama jiwa. Sampai saya tanya, hei jiwa, dulu kamu datang ke dunia dalam keadaan fitrah, suci, kok kamu sekarang dalam keadaan kotor, ngapain aja kau di dunia? Kata malaikat, kata ruh tadi, dia sering silaturahim kepada sudut dia Allah. Dia sering ikutin amarah, dia sering ikutin setan, dia jarang silaturahim ke dalam, dia jarang
dekat-dekat kepada sabar, dia jauh, makanya dia gelap. Kalau begitu masukkan ke alam barzakh. Ruh rojiun. Jadi yang kembali adalah ruh, karena tadi ditiupkan. Ruh kita kembali, jiwa kita di alam barzakh, qalb kita gentayangan di atas kuburan. Itulah namanya hantu kita itu, yang sering kesurupan. Ada orang kesurupan, siapa kamu? Mbah Kakuk. Itu bukan Mbah Kakuk kita, tetapi korinnya. Kenapa belum pulang-pulang, Mbah? Saya mau pulang. Kalau dikasih kopi campur odol, jangan kasih. Itu bukan Mbah, tapi korin kita. Itu ditanggapi kalau sebagai dukun, dijadikan ilmu santet. Nah, jadi jiwa itu mana, Ustaz? Ini yang sedang ngomong itu jiwa. Itu jiwa itu. Ruh, yang mana ruh, Ustaz? Ketika kita mau pergi, bawa payung enggak ya? Gak usah lah. Begitu jalan hujan, kenapa enggak bawa? Kali udah niat, itulah ruh. Makanya kata orang, tanyakan kepada hati nuranimu yang paling dalam. Ruh, sering-sering silaturahim kepada ruh. Caranya, duduk sebentar, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ruhi, Assalamualaikum ya ruhani. Apa yang dulu? Nanti dia kasih tahu. Tapi dengan catatan, ruh sering dikasih makan. Apa makanannya? Santapan rohani. Karena balik dulu alam ustaz ini ilmunya hanya ilmu akli, nggak nyampe ke dalam, jarang ilmu rohani. Nah, jadi kesimpulannya apa? Agar sifat sabar kita itu muncul ketika kita menghadapi sesuatu yang bisa merusak puasa kita, karena kan dalam kalbu kita, jiwa kita berkata, ini so'id, ini so'id. Jangan diucapkan. Kalau diucapkan batal dia. Ini puasa tahu batal. Ini amalan kalbu seperti ikhlas. Itu tidak boleh diucapkan, Pak. Bu, orang ngasih ikhlas enggak? Pokoknya gue ikhlas, ini batal kan? Gak boleh. Pokoknya mah gue sabar banget, batal. Jadi ikhlas, sabar, itu adalah amalan kalbu. Jangan diucapkan. Seperti kita mau sholat, ada warna kuning di ujung baju kita cium, bau, najis kan? Dan dalamnya itu, sah nggak sholat kita? Nggak sah, karena ada di luar. Tapi coba kita lagi sholat, kan ada di perut warna kuning, ada setengah kilo, sekilo kan? Dia kan dalam itu tuh, habis sama salam tadi, bawa sholat, sah sholat kita kenapa? Masih dalam dia. Tapi kalau begitu keluar, najis, begitu pun ini. Sabar itu amal pun, pokoknya lah gua sabar banget, kan bisa. Ini sahih, cukup ngomong dalam kalbu. Nah ini, coba perhatikan. Insya Allah ini adalah Nabi loh, Mereka Nabi. Supaya muncul sabar itu, jiwa kita menjadi orang yang sabar. Allah sangat suka, sangat cinta kepada orang yang sabar. Ini jawaban. Udah, masa penyampaian dah. Ada pertanyaan silakan. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi karena udah jam 1 ya. Dapat hadiah. Hadiahnya umroh bagi yang mampu. Ya. Ayo tanya. Kalau yang mau bertanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abu Musa izin bertanya. Hal yang paling sulit mungkin adalah tercapainya kekhusyukan dalam sholat. Itu adalah sesuatu yang susah untuk menyesuaikan. Nah, gimana cara kita itu supaya kita agar tercapai pada tingkat level kekhusyukan pada sholat? Dan gimana caranya agar kita terus bersabar dalam proses itu? Jadi kata Nabi, yang pertama hilang dari umat ini adalah kekhusyukan dalam sholat. Apabila kamu masuk ke dalam satu masjid, kamu lihat sholat berjamaah, tidak satu pun khusyuk di sana. Lalu gimana Ustaz? Kita berikhtiar, berusaha. Makanya kan ada 5 tingkatan sholat itu. Yang paling rendah, yang nomor 5 adalah sholat sahur. Jadi tadi alladzina hum an sholatihim sahur. Itu paling rendah. Kalau enggak dia berusaha memperbaiki sampai mati, dia masuk dalam neraka wail. Neraka wail itu neraka jahanam, ada lubangnya itu unlimited, gak batas. Kalau dia enggak berusaha memperbaiki. Di atas sahur ini, peringkat keempat, itulah sholat khusyuk. Jadi sholat khusyuk ini bukan paling bagus, dia baru pintu gerbang, belum masuk. Jadi sholat khusyuk itu lebih kepada lahiriah, ya, gerakannya tuh maknanya bagus, kemudian bacaannya takbir. Khusyuk ini seperti orang mancing di empang. Pernah lihat orang mancing di empang? Pernah ya?
atau orang mancing. Ngaku aja lah. Orang jangan mancing keributan. Memancing. Orang mancing di empang itu khusyuk. Kemana mata dia menatap? Ke pelampung. Tangannya berani kan gitu. Matanya ke pelampung. Begitu dalam sholat, mata lepas sujud. Nggak boleh melek. Kalau melek ditinggal sama Allah. Itu khusyuk. Jadi lebih kepada zahir. Nah, jadi bukan pada bagus. Nah, di atas khusyuk berita ketiga baru namanya hudur. Sholat hudur. Artinya apa? Sholat hadir. Apa yang hadir? Pikiran, jiwanya hadir. Supaya bisa hadir hadir bagaimana? Harus tahu maknanya. Nah, itu makanya saya punya pesantren ini. Punya pelatihannya saya. Kalau mau kita bikin pelatihan. Oke, siapkan, kumpulkan jemaah kita kipas. Saya tidak mukulin, hampir 300 orang. Itu namanya sholat hudur. Di atas sholat hudur, peringkat nomor 2 adalah sholat usul. Apa itu usul? Nyampe, rasa. Nyampe dia kepada Allah. Anta aku dan Allah ke anak kata rohu. Fa'ilam takut tarohu, fa'innahu yaraka. Hadis Muslim. Kau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau belum bisa begitu, yakin kau sedang diawasi oleh Allah. Itu luar biasa. Usul nyampe. Yang paling tinggi adalah sholat da'i. Da'i itu di luar sholat dia implementasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Zahir batin berpraktikkan sama dia. Paling tinggi. Nah, jadi untuk bisa konsentrasi dari gerakan namanya khusyuk, belajar. Baru bisa hudur dan bisa usul, terus berusaha mengerti makna yang dibaca, paham apa kandungan di situ. Wah, itu benar. Misalnya begini, dalam azan, hayya 'alas shalah artinya ayo kita sholat. Apa jawaban kita? La haula. Sebetulnya kalau secara akal nyambung bro. Hayya 'alas shalah secara akal sami'na wa ta'na, ini kami dengar, kan taat. Harusnya begitu, tapi katanya bukan. Tapi katakanlah la haula, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah. Artinya apa? Kita datang kemari, kita angkat tangan Allahu Akbar. Ini bukan gerakan saya, tapi gerakan dari saya ngomong, bukan gerakan saya. Kalau bisa konsentrasi begitu, kenapa dia usul? Wah, itu lebih dalam itu. Tapi belajar. Yang bisa ujuk-ujuk, ambil ujuk-ujuk. Tiba-tiba nggak bisa. Harus step by step. Ya, itu kaitan dengan salat. Tapi kembali dengan puasa. Ini adalah sabar dalam menjalankan puasa. Berpuasa, katakan kata Nabi ini soib, sabar kan muncul. Kalau sudah muncul menjadi itu hiasan jiwa kita, Allah sangat cinta kepada orang-orang yang sabar seperti ini. Innallaha ma'as sabirin. Allah yuhibbus sabirin. Dan sebagainya. Balasan yang berlipat ganda tanpa hisab diberikan kepada orang yang sabar. Jadi puasa Ramadan sebuah momentum training. Jadi puasa ini adalah training zahir dan training batin. Selama ini kita hanya training zahir, baca Quran 5 kali hafal sehari, tapi jiwanya tak pernah beres. Ngerumpi aja, gibah aja. Tahu nggak gibah itu apa? Gibah itu menceritakan kejelekan orang. Tapi memang betul-betul jelek dia ustaz, itulah gibah kata Nabi. Kalau dia nggak jelek, fitnah namanya. Sama-sama boleh itu. Iya kan? Nah kemudian gibah ini semakin kecil suaranya, semakin besar dosanya. Gibah itu gitu. Misalnya ada orang ceritakan, Bu RT kayaknya begini-begini deh. Emang iya, emang orang begitu-begitu. Ya berapa orang lewat Bu RT. Nah itu, kecil suara itu. Ini nggak gibah besar itu juga bisa gibahin. Namanya tidur. Jangan diceritain tidur, biarin aja. Terus kalau mungkin kecapean tadi, iya kan habis sahur nggak suka tidur, atau kesiangan nggak sahur, kan bisa aja. Udah positive thinking aja. Jangan rusain puasa kita dengan gibah kayak begitu ceritain orang yang tidur. Itu yang terakhir. Nah terakhir. Ada nggak? Lagi yang tanya. Satu lagi terakhir. Bonus. Tambah kesempatan.
Ibu gimana? Ibu ada ibu. Aku ibu aku bilang. Ayo. Mungkin dibantu itu juga. Baik ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita harus bertekad, berusaha, berdoa, minta ya Allah, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan ibadah Ramadan siang malam tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin 8,5 ya Allah, mudah-mudahan bisa 8,5 ya Allah. Kok cakep tuh? 8,5 jangan cuma 6,8, jangan 8,5. Cakep tuh. Dengan cara apa itu? Kita latih kesabaran kita, katakan ini so'im, ini so'im. Yuk mari sama angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala ali habibina Muhammad bihaqqi habibina Muhammad bi syafaati habibina Muhammad bi mu'jizati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban barakan jamila. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma musrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.